masa depan kita ini akan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diprediksi, akan banyak sekali perubahan. Bukan hanya di teknologi saja, akan menjadi perubahan dari sisi organisasi, perubahan dari sisi konsep kepemilikan, perubahan dari sisi konsep pekerjaan. Dan tentunya yang konsep budaya kita pun akan mengalami perubahan yang sangat dramatis. Kita akan ada dua kehidupan dan sekarang sudah semakin jelas. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu, itu lebih jelas lagi. Kita akan hidup di dua dunia. Ya, kita akan hidup di dua dunia. Dunia nyata yaitu dunia fisik dan dunia digital. Dan dua kehidupan ini akan mengalami perubahan dan dinamis yang tidak bisa diprediksi. Banyak orang membilang, oh kita harus mengajarkan anak-anak kita bagaimana menggunakan teknologi dan lain. Tapi itu kenyataannya tidak benar. Tidak ada satupun anak yang harus diajarkan cara menggunakan teknologi. Semua anak sudah jauh lebih jago menggunakan teknologi daripada orang dewasanya. Itu sampai bayi pun dengan cara mudah bisa menggunakan berbagai macam aplikasi di dalam smartphone-nya. Jadi nggak usah khawatir mereka tidak mengenal teknologi. Yang harus dikhawatirkan adalah apakah mereka bisa menangani dampak-dampak negatif daripada teknologi pada saat umur mereka masih sangat muda. Jadi itu mungkin hal yang harus diawasi dan di-guide oleh orang tua. Bukan cara menggunakannya. Mereka sudah pasti saya jamin lebih jago dari kita. Jadi apa kisi-kisi perubahan yang akan terjadi? Coba kita mulai dari beberapa konsep tadi ya. Yang pertama konsep bekerja. Konsep bekerja itu akan berubah. Sudah berubah sih kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah melihat sekarang. Pekerjaan itu bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di satu waktu, bukan hanya di satu lokasi, dan bukan saja di satu perusahaan. Banyak orang bisa bekerja di berbagai macam perusahaan secara paralel, punya berbagai macam bisnis online maupun offline secara paralel. Dia bisa bekerja separuh waktu di sini, separuh waktunya lagi di tempat lain. Dan dia bisa berkarya secara independen, bahkan nggak harus gabung dalam suatu perusahaan untuk mencari nafkah. Nah ini akan merubah konsep apa itu bos, apa itu bawahan, apa itu employee atau pekerja. Dan ini hal yang susah juga diprediksi. Tapi akan ada fragmentasi konsep pekerjaan. Itu satu. Kedua, konsep kepemilikan. Tadi terima kasih udah mention banyaknya layanan-layanan online. Tapi ini merupakan suatu tren di mana hal-hal yang dulunya harus kita miliki, sekarang tidak harus kita miliki, kita gunakan saja, kita sewa. Sebuah bentuk pelayanan daripada kita harus memiliki hal tersebut. Jadi baik layanan-layanan aset-aset seperti rumah, hotel, transportasi, dan hal-hal lain yang dulunya harus kita miliki sekarang bisa kita sewa. Gitu. Jadi tidak perlu memiliki hal-hal yang tadi. Bahkan rumah pun banyak yang sekarang co-living. Kantor co-working. Semuanya di-share. Semuanya menjadi milik bersama. Dan yang kedua adalah yang tadinya generasi milenial itu, dulu sebelum generasi milenial, kalau mencapai tingkatan ekonomi lebih tinggi biasanya beli barang, ya, beli hal-hal yang baru. Untuk generasi milenial, kalau menikmati sosioekonomi yang lebih tinggi, sekarang mereka bukan membeli barang lagi, mereka membeli experience, mereka membeli pengalaman dan hiburan. Jadi hal-hal yang bukan tangible tapi merupakan suatu pengalaman bagi mereka. Itu juga akan merubah struktur ekonomi kita. Dan ada juga akan ada banyak sektor-sektor yang mengalami otomasi. Otomasi itu apa? Dengan adanya teknologi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tercipta, tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan terganti. Dan pekerjaan-pekerjaan tersebut itu harus pindah secara cepat kepada suatu sektor di mana masih dibutuhkan manusia. Dengan adanya otomasi, dengan adanya AI, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual itu akan hilang secara otomatis.
Ini suatu keniscayaan dan nggak bisa di stop, nggak bisa diperlambat. Memang itulah alur teknologi. Selama ratusan tahun teknologi itu nggak bisa dibendung. Mau jenis pemerintahannya apapun, negara apapun, belum pernah terlihat di dunia teknologi itu terbendung di sepanjang sejarah manusia. Ya, jadi harus kita hadapi saja. Jadi itu hubungannya apa dengan pendidikan, yaitu juga penting sekali di sini adalah kalau dunia ke depan sangat tidak bisa diprediksi. Kalau dunia ke depan mengandalkan inovasi, kreativitas, dan adaptabilitas, sistem pendidikannya pun harus ngikutin. Jadi sistem pendidikan yang mengasah kompetensi-kompetensi seperti kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, problem solving, memecahkan masalah, dan lain-lain. Disitulah, dan tentunya compassion ya, tenggang rasa dan rasa cinta sesama umat, sesama manusia. Itu adalah hal yang terpenting. Jadinya pada saat kami di Kemendikbud merumuskan mau kemana ini arah pendidikan, disitulah tercipta konsep Merdeka Belajar. Karena di masa depan akan situasi dunia nyata itu akan menciptakan kemerdekaan, kemandirian yang sangat besar. Dan kalau anak-anak kita tidak bisa beradaptasi, mereka akan tenggelam. Jadi dari muda-muda harus dilatih untuk mandiri, beradaptasi, fleksibel. Sehingga guru-gurunya dan dosennya pun harus berpikir dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya di Indonesia, tuntutan masa depan memaksa guru dan dosen untuk melihat murid itu sebagai mitra dia. Setara. Mau itu guru dari PAUD sampai ke dosen di universitas, guru dan mahasiswa dan murid harus setara. Barulah dengan paradigma itu terjadi suatu kemitraan di antara dua ini. Tanpa terlihat bahwa mereka itu bermitra, bukan satu yang bosnya, satu bawahannya, satu atasannya, satu bawahannya, satu mengajar, satu belajar. Kalau kita tidak merubah paradigma itu dan melihat murid dan guru sebagai mitra, kita tidak akan mulai melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan masa depan kita. Dan yang kedua, dalam apapun yang kita lakukan di dalam sistem pendidikan, maupun juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam organisasi kita harus selalu menanyakan satu pertanyaan. Kalau kita sedang mengajar, kalau kita sedang melakukan kurikulum, kalau kita sedang melaksanakan tugas mendidik, pertanyaan nomor satu adalah, apa gunanya atau dampak positifnya bagi murid ini di masa depan dia? Asal kita pertanyakan pertanyaan itu selalu, saya yakin kita bisa menjadi unggul di dunia ini.